Kongsi, Koko, Ii. Wow, luar biasa ini ya. Dan Bang Cewice, ini Halo Palembang, kali ini kita hadir, luar biasa, ini edisi kita merayui Tahun Baru Imlek. Betul sekali, semoga harapan kita banyak sekali di Tahun Baru Imlek ini. Koko, Cece, Ii, semoga kita diberikan keberkahan, rezeki yang luar biasa juga. Oh, di tahun ular kayu ini kok ya? Ular kayu. Luar biasa. Nah ini masih tentunya ini Bang Cewice beberapa hari yang lalu juga beberapa narasumber yang sudah hadir, ini udah asing, sudah di mata pemirsa PAL TV. Yang pertama Doko Joni selaku Ketua PSMTI Sumatera Selatan. Tepuk tangan dulu dong. Dan di sebelahnya juga ada Ii Sucen. Luar biasa. Pemilik Apotik Magamulya terbesar di Sumatera Selatan. Wow, luar biasa pokoknya ini ya. Masih sehat dan masih aktif juga sebagai Wakil Ketua di PSMTI. Nah, di sebelahnya nih Vili, ini juga ada yang tidak kalah ganteng. Ada Ko Indra ini, luar biasa sebagai Ketua PSMTI cabang Saltwater. Banyuasin ya. Oke, tepuk tangan dulu nih. Karena lah ganteng bisa jadi presenter PAL TV juga ya? Bisa juga ini, Banyuasin. Dan di sebelah sana yang cantik juga ada Cesiuli. Luar biasa Cecilia hari ini ya. Menyala pokoknya. ya, pokoknya cantik, ratu dan pangeran gitu. Iya. Caknya nak sangjit ini dua ini. Penanggulang lanjut lagi. Iya. Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol edisi Imlek, Sincian, Tahun Baru Imlek. Kami juga ngucapin kongsi pacai untuk seluruh pemirsa PAL TV yang merayakan. Betul. Di hari ini semoga seluruh harapan, cita-cita, impiannya di tahun ular kayu ini bisa terwujud. Nah, kalau kita ngomong-ngomong masalah Imlek nih, pasti tidak lepas dengan yang namanya warisan budaya dan juga tradisi-tradisi nih. Mungkin Ko Joni, Cak Mano, kalau biasanya sih kalau di Imlek ini dewek, khususnya mungkin hari pertama atau mungkin H-1 itu sudah ada tradisi-tradisi khusus. Biasanya di malam harinya juga Malam kan? hari juga, Cak Mano, Pak? Kalau di tradisi Tionghoa, kalau H-1 biasanya kalau siangnya ada sembahyang leluhur ya. Sembahyang leluhur, terus malamnya itu makan besar, makan kumpul keluarga besar maksudnya, makan bersama keluarga besar. Nah, besoknya baru masuk Hari Raya Imlek. Tapi sebelumnya biasa tengah malam itu kalau bagi yang Konghucu atau yang sembahyang ini, malamnya dia ada sembahyang Dewa Langit. Tengah malam biasanya. Terus paginya baru kita silaturahmi ya. Silaturahmi biasanya ke rumah yang paling tua. Apa ada nenek, popo, kongkung, yang itu duluan yang didatengin. Rame-rame ke sana baru ke orang tua yang lebih ini lagi. Oh. Ya, lebih ada tua yang urutannya didahulukan biasanya. gitu kan. Iya. Wah, jadi sama kayak sekarang nih, Bang Cewice, kita datang nih ke rumah orang-orang yang senior dulu. Nah, sebagai tuan rumah nih sekarang kan berempat, kita ini di record tentunya langsung dari kedai kopi Oriental Raja Wali. Nah, jadi ini memang kedai kopi yang suasananya pun oriental nih ya, ya. Jadi kalau kita sudah kangen sama kampung halaman, cukup datang ke sini baik Raja Oh Wali. iya, luar biasa. Setidaknya sudah bisa mengingatkan sedikit demi sedikit. Betul. Nah, kalau Cak Mano Selaku wakil ketua mungkin bisa menambahkan ditambahin juga lagi. tradisi-tradisi kalau pas Sincia, Cak Mano kalau keluarga dewe? Kalau keluarga kita memang kumpul malam tahun baru, besok paginya ya tetap di rumah karena rumah kita memang kita yang tua, jadi mereka pada ngumpul di rumah kita. Anak cucu, mantu ya. Ya, jadi makan kumpul, ya saling sujud lah kalau orang tua yang mereka anak-anak sujud ke orang tua minta maaf itulah. Jadi kita minta ampau biasanya ya. Tapi biar bercara minta maaf dulu. Oh, minta maaf dulu biasanya ya. Iya. Iya, ada rencana angkat anak atau cucu kami siap. Kayaknya itu seperti cucu kita. Ini datang Kongsi. Iya. Wah, cici-cici cantik. Silakan keluar. Silakan duduk Ya ya. segar-segar harus masuk. Silakan. Kalau segar dengan jeruk ini ya. Wow. Jadi cucu pertama cantik-cantik ya. Oh iya. Bentar pilih, kayaknya aku harus pindah dulu. Oh, udah boleh. Tidak boleh. Bukan sana ya? Harus setia ya. Tidak boleh. Mentang jenggot yang lebih cantik senang lari. Luar biasa ini ya. Nah, ini semakin seger hari ini Bang Cewice ya. Iya. Dan pastinya sebelum kita ke sana nih, ada cici-cici cantik, kita mungkin nak dengar dari Ko Indra dulu nih, selaku
Ketua PSMTI Banyuasin, mengenai tradisi-tradisi. Kalau di keluarga Ko Indra ada yang beda atau sama kurang lebih? Sama aja. Di sini kumpul bersama dan ya makan-makan bersama juga gitu. Mendoakan yang terbaik dari tahun-tahun yang lalu lah. Tahun ini pasti lebih baik. Amin. Jesuli, kalau harapannya nih di tahun ular kayu ini dewe, kira-kira macam mana sih prediksinya? Sudah ditulis. Apa ini Master Feng Shui juga? Lah banyak ditulis di buku harapan itu ya. Rezeki lancar. Amin. Kesehatan yang Keselamatan. kesehatan. Luar biasa. Ya. Kalau untuk tradisi-tradisi misalnya makanan-makanan yang biasa disediakan ataupun misalnya makanan-makanan yang biasa dikonsumsi sama keluarga besar itu apa? Biasanya kalau Cak, di depan kita ini lah banyak makanan iya ini kan, sebenarnya makanan ya. kayak gini kan lah biasa. Heeh. Kira-kira kalau di rumah lagi kumpul itu makanan apa yang biasanya mungkin belum ada di sini? Pempek utamanya, Cak. Oh iya tetap ya. Kita Chinese Palembang wajib pempek ya tetap ya. Ya itu hewan model ya. Hewan model, ada pasti Itulah itu. khas Palembang. Ya kurang lebih sama Cak Lebaran ya Vili ya. Cuman kalau di tradisi Xinjia itu biasanya ada jeruk. Karena jeruk ini Apa melambangkan kemakmuran. Wah, Cice berarti makmur gitu loh. betul. Terus kalau yang Kue tadi, ninkau. Hah? Terus ada ninkau, kue keranjang. Yang mana tuh kok? Kue keranjang kebetulan nggak ada di Oh, sini, oke, tapi oke. yang kue itu loh lengket bisa dibikin kayak dodol. Kayak dodol manis. Nah, itu bisa digoreng, bisa pakai telur. Enak juga itu. Wow, itu ya kue-kue khusus, hidangan khusus. Nah, mungkin kita ke seberang sana Vili. yang segar-segar ini. Yang segar-segar ini luar biasa. Mungkin boleh kenalan dulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau dia minta nomor WA jangan kasih. Iya. Tapi ini belum kenal sudah sayang, Cak Ano nih. Iya. Mungkin dari yang paling ya sebelah kiri boleh juga. Cici. Oke. Hai. Oke, perkenalkan nama saya Viana Kristiana. Udah, itu. Sebelumnya itu Wakil 2 Koko Cici Sumatera Selatan 2021. Wow, luar biasa Wakil 2 tahun 2021 ya. Sebelahnya boleh? Nihao Koko Cici, semuanya nama saya Natalia. Saya finalis Koko Cici tahun 2023, sorry. 2023. Iya. Oke, yang Koko baju biru. Cici, Nihao. nama aku Naidelin. Aku di Koko Cici ini sebagai cici favorit tahun 2023. Cici. Oke, sampai sekarang kayaknya masih jadi favorit deh. Benar. Iya. Kalau yang terakhir? How? Perkenalkan, nama saya Kiska Ariana. Sebelumnya saya Wakil 2 Cici Sumsel 2023. Wow. Jadi diapi dengan wakil 2 gitu ya. di sini Iya. Para Koko Cici ya. cici-cici ini yang memang terpilih dalam ajang pemilihan. Kalau kita di Halo Palembang beberapa hari yang lalu sudah kita bahas itu tiap 2 tahun sekali ya. Oh, Ko 2 ya? tahun sekali Itu kalau diadakan Koko Cici. pemilihan Koko Cici. Ini adalah Koko Cici yang berprestasi Benar. di Sumatera Selatan dan inilah cici-cici yang cantik di depan kita nih. Karena memang pemilihannya juga super ketat gitu ya, banyak Betul. sekali tes-tes yang sudah dilewati dan sekarang kita sudah kumpul langsung dengan Koko Cicinya, Oke. spesial hari Imlek. Nah, kalau kita ngomongin Imlek nih, guys, cici-cici sekalian. Kalau tadi kita udah dengar dari para senior-senior kita. Nah, kalau dari kalian Dewe, apa sih yang paling kalian tuh Tunggu-tunggu nanti-nantikan pas Imlek ini? Yang sudah jelas sebenarnya kami tahu. Tapi selain itu, apa lagi kira-kira? Mungkin dari Cicaca dulu. Weh. Kalau tadi saya sendiri sih selain angpau, Oh, udah apa jujur ya. Nomor berapa ya? selain angpau itu saya lebih ke kumpul keluarganya aja sih. Karena kan kalau udah Imlek kan pasti keluarga semuanya kan berkumpul kan, dari yang jauh pun dateng. Biasanya Betul. kita kumpul di rumah ama sih, di rumah amaku. Itu aja sih yang aku tunggu paling. Kalau boleh tahu rumah amanya di mana? Ada uang buang nggak datang ngomongin. Dari Ampau juga. Iya benar, berburu kami. Oke, ya momen ini kebersamaan ini yang mahal ya sebetulnya ya. Sama keluarga. Betul. Oke, mungkin ke sebelahnya. Cici. Aku sama sih kayak Caca, lebih ke kumpul keluarga. Terus
nyambut tamu-tamu kalau misalnya Imlek hari pertama gitu. Gitu sih. Jadi nunggu angpau ya, sudah kasih kami bae. Malu-malu masih Malu-malu, ya. iya, benar. Luar biasa. Berikutnya, Langsung Kalau saya sih lebih ya acara sebelum malam-malam sebelum Sincia sih ya, makan keluarga bersama malam-malam kayak gitu. Persiapannya kan kita siapin sendiri, masak sendiri sama keluarga gitu-gitu. wow, kan ikut bikin Boleh, kue boleh. juga gak sih? Yang ini cici-cici ini? Yang mana? Melok pembuatan juga gak untuk di rumah sama mami atau sama Oh iya, pasti. Kalau nggak kan ngomel kita nggak bantu. Oh iya. Nah, Inju piring jadi lah ya. Iya benar. Bisa buat kue apa nih? Kalau Ci siapa namanya? Natalia. Cina Ci tadi. Natalia Iya. ya? Oke. Kue-kue apa biasa yang Kue apa yang dibuat? bisa buat Natalia? Bolu lapis. Wow, oke. Mama sih yang buat. Saya Apakah Anda bantu pemilik aja. Natalie Bakery? Bukan ya? Bukan. Iya. Luar biasa. Oke. Dilanjutin sih. Oke, mungkin udah disebutin semua ya. Paling ya memang pertama pasti kumpul keluarga. Betul. Apalagi kalau saudara-saudara kan ada beberapa yang udah married, terus udah di luar kota. Jadi dengan adanya Sincia itu biasanya kalau kan pas kali aku itu saudaranya semua cewek nih. Jadi biasanya hari pertama itu kita tuh tetap di keluarga cowok dulu kalau udah married. Nah, hari kedua baru nanti pulang ke sini. Jadi selain makan malam, mungkin makan malamnya ada keluarga yang dari luar kota belum bisa ikut. Tapi kalau udah di hari kedua biasanya cece-cece pulang. Karena memang pas saudaranya semua itu cewek. Wow. 5 saudara cewek semua. Rata-rata ini memang yang dinantikan adalah kumpul keluarga ya. Makanya hari ini kita edisi Sincia, Hal Palembangnya juga nih ngumpul-ngumpul ini nih sama keluarga besar dari PSMTI dan juga Koko Cici Sumatera Selatan. Tuh, karena biasanya kalau semakin banyak keluarga semakin bahagia itu. Betul. Bener. Lapak Besok. pembelian besoknya, weh. Iya. Semakin banyak angpaunya. Bener. Luar biasa ya. Nah, kalau kita masih ngomongin masalah tradisi nih, mungkin balik lagi ke Ko Joni. Kalau misalnya pastikan ke yang bujang gadis, ke yang Koko Cici, ngejo angpau, II juga, tuh kan pasti kan juga sama nasihat-nasihat juga ini ya, Dak, kepada yang masih muda-muda nih. Kira-kira biasanya apa sih pesan-pesannya juga ke mereka, khususnya cici-cici ini? Cici-cici ya. Iya. Oh. Biasanya angpaunya itu cepat dapat jodoh. Oh, iya. Kalau yang cowok-cowok ya biasanya pinter cari duit. Nah, kayak itu langsung dikasih tahu ya, pinter cari duit. Tetap saya Ya, Dak. Tapi ya nasihat-nasihat lain ada. Iya. Mantap ya. Kan beda-beda, kadang-kadang orangnya kan beda yang datang. Nice. Cuman secara umum yang itu dulu lah biasanya diomongin. Betul. II mungkin mau nambahin? Karena kan biasanya keluarga yang datang ke rumah II gitu kan. Yo. Biasanya apa itu nasihat-nasihat yang sering dikasih? Iya, tetap menghormatin orang tua, menghormatin orang yang lebih tua, ya tetap kasih hormat lah mereka tuh. Itulah yang harapan saya ke anak-anak muda. Sayang orang tua itu nomor 1. Wow. Dalam ini maknanya harus diingat selalu ya. Iya, itu yang nomor 1. Oke, mungkin Koko biasanya kan kalau Koko nih sering pergi ke keluarga-keluarga karena yang tertua dulu yang didahulukan gitu kan. Kalau Koko gimana kok biasanya kok rutenya? Pertama kali ke nenek dulu ya, kakek, baru ke orang tua, Kaget tunggu break. itu kita Bentar lagi, saudara sabar. papa lah. Hari pertama tuh gue biasanya. Sama hari kedua tutup pintu, nggak ada lagi. Oh iya. Takut pempeknya Tutup habis pintu ya. rumah buka toko ya. Jadilah sehari baik kata Koko. Luar biasa. Bisa balik nyari duit lagi. Nah, tapi kalau misalnya kita sering lihat di Instagram dari tahun ke tahun, biasanya ada sering tradisi makan mie bareng-bareng. Oh, iya. Nah, itu biasanya sering dilakuin juga, Dai. Lakuin, Dilakuin juga. ada tetap ada mie, tetap ada daging, tetap semua ada. Karena kalau untuk tradisinya itu memang makannya harus bareng-bareng atau gimana? Ya, karena kan kalau kita lihat sering di meja tuh bareng-bareng gitu. Aduknya bareng-bareng. Itu banyak maknanya kan? Yuseng ya. Ya, iseng ya. Oke, kita bahas itu di segmen kedua. Ini tak kemana Cici-Cici? Kami izin pamit dulu nih, yang pergi lagi. Sibuk ya. Mau hunting angpau dulu. Oh iya. Nah ini kayaknya udah disiapin nih yang mau yang Cici-Cici nih. Boleh kesini nih. Cici tunggu sini. Iya, tunggu di sini. Biar cici-cicinya yang datang. Kongsi dulu nih. Iya, siap. Sekali muncul dapat ampau ya, Koki. Sehat selalu, bahagia. Ganti semuanya. Gamki. Ya, makasih. Senyumnya langsung beda ya. Acara udah usah. Wow.
Nah, ini Mang Cebice banyak nih kan insight-insight baru yang kita bakal tahu. Dan kita masih bakal balik lagi di 2 segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang Spesial Imlek. Betul nih ya. Jadi di segmen pertama tadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol masih dengan ini kawan-kawan senior-senior dari PSNTI Sumatera Selatan. Kita masih membahas nih tradisi budaya-budaya Tionghoa dalam menyambut hari raya ataupun tahun baru Imlek ini, tahun ular kayu. Ular nih. kayu. Luar biasa ya. Nah, kita lanjut ngobrol lagi nih. Ko Joni, Ko Indra, Cesioli dan juga I Sucen. Kita masih membahas tradisi-tradisi Tionghoa dalam menyambut Imlek ini dewek nih. Nah, kalau mungkin kita pernah dengar mengenai pantangan-pantangan sih di Imlek nih. Ada yang nggak boleh nyapu, gunting kuku even. Nah, apa baik sih kira-kira? Dan juga makna-maknanya mungkin Ko Indra dulu atau Cesioli mau sampein? Nggak boleh sapu, nggak boleh bersih-bersih, nggak boleh gunting rambut. Berarti itu setelah Sincia. Bukan, maksudnya waktu mau Sincia itu. Lebaran pertama. Lebaran pertama. Makanya kalau mau itu sebelum Sincia, jadi semuanya harus dibersihin kalau Terus ya. barang pecah belah kalau bisa nggak boleh pecah. Oke. Jatuh piring, pecah. Iya. Jadi kalau pas nak marah, agak besok be. Nanti Nggak boleh marah juga. Nggak boleh marah. Nggak boleh marah sih, nggak boleh marah. Harus happy. Iya benar. Betul. Pas besok kalau lanjut nak marah nih. Kongsi, selamat datang. Silakan duduk. Biasa ya. Bukan, ini muncul dari mana ini ya? Iya, muncul dari Cici kayangan. cantik dari tadi ya. Iya. Tidak pernah ada seger matahari ini. Iya, betul. Mau WA Bang. Weh, langsung ya. Nah, itu mungkin ada makna-makna khusus gak Cai? Kalau emang ini tidak boleh nyapu tuh gara-gara apa? Apa emang ini warisan turun-temurun be? Sebenarnya sih katanya rezekinya sih bisa hilang ya katanya. Oh, oke. Kayak gitu sih. Termasuk gunting kuku, gunting rambut juga? Iya, biasanya. Betul. Sebelum sehari sebelumnya kita harus gunting rambut. Betul. Pantasan salon penuh ya Iya, ini hari ya. kalau sebelum Sincia pasti salon penuh ya. Mungkin kita bisa balik ke Ko Joni. Jadi kok kalau misalnya pernah tidak terdengar mitos-mitos yang ternyata memang itu tuh tidak benar gitu. Untuk di hari Imlek, pernah tidak terdengar? Mungkin bisa langsung sekalian diluruskan gitu kan? Betul. Sebenarnya ya yang kayak tadi kan istilahnya tuh kita prepare lebih bagus lah ya. Masa iya sih sibuk-sibuk Sincia, nak sibuk pergi ke salon kan, tak lucu kan istilahnya kan. Kalau bisa sebelum kan sudah rapi, ganteng kayak Koko Hagai kan, udah enak kan, udah siap Sincia. Terima kasih, Kok. Berarti kan, ya kan jadi kalau masa hari Sincia orang lagi sibuk mau silaturahmi, tiba-tiba masih nak gunting kuku ke salon, itu kan repot. Apalagi kalau nyapu, wong lagi datang di rumah nyapu-nyapu kan tak sopan, kayak ngusir gitu kan. Mungkin filosofinya seperti itu kali ya. Betul. Berarti emang nilai-nilai norma sehari-hari sebetulnya yang diterapkan ya, Dak, ya. Iya mungkin mau nambahin nih, Isucen? Ada hal-hal yang mungkin tidak boleh lagi dilakui pas Sincia ini selain yang tadi? Banyak yang tidak boleh kayak Ko Joni ngomong tidak boleh sapu, tidak boleh itu ya, itu mitos lah. Tapi tetap kita laksanakan. Betul. Dari orang tua kita sudah ngomong. Pokoknya besok sapu tuh disimpan semua, tidak ada sapu Nggak yang boleh kejingokan bahkan ya. Ya itulah. Betul. Jadi tidak boleh sapu, tidak boleh nangis, tidak boleh ada piring pecah ya, itu benar. Tetap dijalankan sampai ke kita. Pokoknya kalau hari Imlek harus bahagia, positif vibes juga. Ya. Nilai disiplinnya juga kalau kita ambil positifnya kan. Iya. Nah, kita sambut dulu tamu kita ini. Iya. Ya Langsung sudah. ya, Ada Cici. Cici. Boleh kenalan lagi dong. Mulai dari yang paling pojok. Cantik-cantik hari ini yang bertamu. Cantik loh. Luar biasa. Cicip jeruk. Silakan Cici. Mau Ya, makan kenalan kue. dulu sambil makan. Iya. Ya. Halo, nama saya Regina Angelika Kesuma. Sekarang saya di umur 20 tahun. Oke. Cici silakan Cici. Saya Novi Chandra sebagai anggota PSMTI di bidang seni dan budaya. Wow, cocok nih. Oke, berikutnya. Tachihao semuanya. Saya Cici Fani, finalis Koko Cici 2023.
Ni hao Terakhir. Koko Cece semua, Cici Arniliani, Cici Sumatera Selatan tahun 2023. Wah, luar biasa ya. Jadi sudah langsung hadir Cici Sumatera Selatan tahun 2023 di sini. Iya, masih hangat Cantik, lah. Cantik. Cantik. Dan masih aktif ya, luar biasanya Koko Cici ini kayak solidaritasnya sangat tinggi ya. Bahkan tadi ada yang udah dari tahun 2021. 2021, ada yang dari tahun 86 tadi kayaknya. Beda. Lah ada jadi sisi-sisi lagi deh. Sampai sekarang masih solid ya Masih gitu solid, ya. bener, Ini emang ada giat-giat rutin nggak emang untuk Koko Cicinya Dewe nih? Di spesial Imlek. Iya. Mungkin Cici misalnya langsung bisa jawab. Oke, Ci. Jadi selama Imlek ini kita juga sering melakukan kegiatan seperti kegiatan amal kemarin dilakukan untuk bagi-bagi baksos dan juga kita sering ngonten. Jadi makanya angkatan-angkatan atas itu tetap menjalin hubungan dengan baik dengan kita gitu. Luar biasa ya. Tapi bukan karena untuk konten baik ya, bareng-bareng ya. Edukasi. Iya. Nah kalau tadi yang pertama tadi, rombongan pertama, 4 orang Cici yang pertama tadi sudah nyampein mengenai harapan-harapannya Dewe nih ketika yang dinantikan adalah ya pasti angpau dan lain-lain. Kalau kalian Dewe, cak mana sih yang kalian bener-bener rindukan dari suasana Imlek ini Dewe? Oke, Cici dulu ya. Iya, boleh. Oke, kalau dari suasana Imlek ini pasti kebersamaan dengan keluarga. Jadi keluarga yang mungkin jarang kita ketemu setiap bulannya atau setiap minggunya gitu. Jadi di Imlek tuh pasti kumpul bersama dan juga pasti dapat banyak-banyak doa yang baik dari orang-orang tua pada saat membagikan angpau. Oke, anggaplah ini kumpul bersama pasti kita nantikan nih. Nah, kalau di Lebaran ataupun Natalan, banyak juga itu kan kumpul-kumpul keluarga nih. Nah, tapi beberapa orang sudah nganggep takut justru untuk kumpul keluarga karena takut ditanya kapan nikah dan lain-lain. Nah, kalau kalian kayak mana sih? Apa ada ketakutan-ketakutan cewek itu juga atau tidak? Kalau yang lain mungkin? Oh, sudah nikah kalau ya. Nikah. Oke. Cuman ya kalau flashback dulu, Gimana, Cek? sebenarnya seneng malah. Jadi kayaknya karena dikasih angpau itu kan kayak secara nggak langsung kita tuh didoain, pasti di ngomongin. Semoga cepat nikah ya, semoga kalau yang baru kerja semoga ya rezekinya tambah lancar, tambah sukses. Karena kan biasanya terselip doa dari dikasihnya angpau. Jadi kita senang aja sih sebenarnya. Positif ya. Nah, Cinovi kan udah married nih. Iya. Tapi sekarang katanya kalau emang udah married itu bukan lagi nerima angpau, tapi ngasih nih ya. Iya, betul. Nah, Cak mana tuh, Cep? Iya. Ngasih ke siapa be sekarang? Yang dikasih anak Iya. pasti, terus orang tua biasanya. Nah, kalau Koko Cici datang ke rumah dikasih biasanya. Ya, jadi ya kayak tradisi lah ya. Kalau kita besar kecilnya tuh nggak dilihat dari isinya. Jadi kayak tradisi aja gitu loh. Harus kasih angpau. Istilahnya kita mendoakan mereka juga gitu. Semoga karirnya lancar, semoga sukses ke depannya, semoga yang belum dapat pacar semoga cepat dapat pacar, yang udah ada pacar semoga cepat nikah gitu. Betul, luar biasa. Yang di sebelah kanan, di sebelah kiri, Cece? Mau nambahin? Cici mau nambahin mungkin? Masih gadis juga atau udah married juga? Masih gadis. Nah, gimana yang masih gadis nih? Takut nggak kalau ngumpul-ngumpul keluarga malah dicecar kapan nikah sih? Yang pastinya enggak ya, Enggak ya? enggak takut karena kan kita biasanya kan kalau Imlek ini kita quality time bareng gitu sama keluarga. Dan selain itu juga kan kita selain kumpul-kumpul, kita juga mengingat kan dengan leluhur kita dahulu kan kita sebagai suku Tionghoa sangat menjunjung dan sangat menghormati leluhur kita seperti itu. Jadi kan leluhur kita harus ingat juga dari mana kita dulu berasal gitu. Betul, luar biasa ini ya. Nah, kalau kayak Phil ini pas momen-momen kumpul keluarga yang diingat apa Phil? Utang-utangan lo kan? Ini diingat, ini belum bayar. Kapan yang seger doanya bagus-bagus. Iya. Nah ini kan Hari pertama sebenarnya nggak boleh tagih utang. Oh, ya benar ya katanya. Pantang itu, pantang. Nggak boleh Yang hutang dan sedih-sedih. nggak boleh tagih hutang ya benar ya. Iya susu ya. pokoknya Paling sedih jangan nyindir dulu. kali Cek, boleh nyindir utang. Nah ini kita kayaknya boleh makan ini. Apa kira-kira yang boleh dicicip? Kayaknya sekarang lah lengkap lah, ada pempek nih Koko. Ayo. Cecep ya.
Ini pasti wajib di Palembang ini ya. Nah, kita mau ambil kue lapis dulu nih. Kue lapis ini juga pasti ada nih di Sincia ya. Nah, kalau yang di tengah ini menarik apa nih kok? Emang hidangan khusus kan? Ini mantou pakai daging. Char siu ya? Iya, char siu. Ini khas ini ya, khas oriental ya. Khas oriental ini, khas oriental ini nampaknya memang luar biasa. Lemak ya? Iya, tempatnya enak. Iya, jadi terima kasih yang menyediakan tempat ini yang telah kita pinjam. Terima kasih. Betul, luar biasa kedai kopi oriental ya. Karena memang menunya kita jengok jadi banyak-banyak juga ya. Iya, jadi kapan-kapan boleh ngumpul ngopi di sini. Jangan di saat begini aja. Oh iya. Siap. Nah, kalau kita lihat Cici ini juga pakai gaun, apakah sama nih vendor gaunnya? Oh iya. Cici Uli, apa emang udah punya dewe nih? Kalau dari Cici sama Cici di sebelahnya itu dari vendor Cai Fanggo. Iya. Cai Fanggon ya. Hampir semuanya lah. Hampir semua ya tadi juga ya. Hampir rata-rata semuanya. Cai Fanggon ya. Cai Fanggon tolong kalau ada jas. Jangan. Banyak ya? Ada ya? Iya. Tolong ya Cai Fanggon. Tadi kan By DM baik gitu ya. betul. Tadi kan kita sudah ngobrol ini sama cici-cicinya. Kalau sama keluarga itu tradisinya beda gitu kan. Mungkin mengharap angpau juga, mengharap doa juga. Nah kalau kita sebagai generasi Z atau mungkin generasi milenial gitu kan pasti kita sering kumpul-kumpul juga sama teman-teman yang lain. Betul. Itu biasanya kita rutenya memang kumpul ke rumah teman-teman dulu atau gimana? Atau mungkin beda tradisinya kalau ke rumah-rumah teman? Izin jawab ya, Cici. Kalau kita pasti mengutamakan ke keluarga dulu, jadi kumpul-kumpul ke keluarga yang paling tua dulu. Hari pertama ya? Iya. Nah setelah itu kita atur jadwal buat kumpul-kumpul sama teman-teman juga. Iya, jadi bergilir. Jadi nanti ke rumah Cici, terus ke rumah teman, dan ya sampai habis lah gitu. Kalau misalnya tradisi dengan teman-teman itu biasanya mendulukan yang lebih tua juga temannya atau ya udahlah kalau teman random aja gitu. Bebas ya kalau Iya, teman. bebas. Yang mana paling dekat? Iya, yang open house dan yang mana rutenya terdekat. Rute yang paling bagus Biar ya. menjangkau banyak yang dijangkau. Dan itu masih dilakuin sampai sekarang ya? Untuk terus Masih. giliran ke teman-temannya, luar biasa ya. Karena kalau biasanya yang ditunggu-tunggu kalau lagi perayaan Imlek tuh bukan cuma makanan-makanannya yang banyak, tapi sebelum itu kan sering dekor-dekor rumah juga Iya, bersih-bersih. Bersih-bersih. Kalau misalnya dekor-dekor itu kayak apa? Biasanya lampion-lampion itu sering Betul. juga dibuat di rumah gitu ya. Iya. Dan yang identik dengan warna merah pastinya ya. Nah, ini kita bakal bahas juga nih, Cak Mano sih memang Sincia ini identik dengan warna merah kecuali Ko Indra dengan Cak Siuli. Ini hari ini pakai Karena baju nak gitu. lanjut lagi. Lanjut lagi tadi ya. Koko, Cici, Susu Ii, kita mohon izin pamit dulu, masih mau lanjut lagi. Wah, ini tadi Sanjo lagi. Iya, bener. Itu kalimat penutupnya itu. Nah, dikasih angpau lagi nih. Yang masih single nih, Konghi lagi. Yang masih single dapat angpau. Weh. Oh, Oh, dapat dapat jeruk. jeruk. Sisi kongsi. Yang pertama jagung hijau jeruk tadi. Jeruknya nih. Udah married soalnya ya. Bye bye. Nah, bro, kira-kira dong. Oke, luar biasa. Nah, jadi kita tadi bahas bahwa identik dengan warna merah. Sincia itu selalu identik dengan warna merah, meriah, menyala. Ini mungkin apa sih maknanya Dewe? Kalau dari Kalau merah itu kan melambangkan kebahagiaan dan berani dan cerah. Kan hari Imlek tidak mungkin kan pakai hitam-hitam berkabung. Karena Betul. diawalin tahun dengan keceriaan. ceriaan ya. Ya, keceriaan. Ko Indra mungkin mau nambahin? Sama aja sih. Kemeriahan. Kebahagiaan. Bahagia. Ya. Termasuk angpaunya pun itu hongpau ya. Harus betul, kertas merah ya. Itu kebahagiaan, keberuntungan. Iya. Oh, luar Dijauhi dari balak lah, pokoknya Jauh. merah. Jauh dari bala ya. Nah, apalagi Ceh? Murah rezeki. Nah, 2 kali doa itu, murah rezeki itu ya. Itulah harapan dia tahun ular kayu ini Dewe. Karena Ya. besok Ko Indra begawe lagi ya. Oke. Nah, jadi kita masih ada segmen ketiga, Bang Cek Bicek masih di Halo Palembang edisi Tahun Baru Imlek bersama dengan kawan-kawan dari PSMTI. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
pemirsa, tak terasa ini sekarang sudah di segmen ketiga, masih di Halo Palembang Spesial Imlek. Dan masih dari kedai kopi Oriental Raja Wali ini Mang Cebicek, kalau nak nyoba pastinya ini luar biasa, makanannya lemak, minumannya juga lemak, dan juga pastinya affordable untuk harganya. Ini estetik, instagramable, pacak foto-foto, pacak bikin konten di sini Mang Cebicek, dan pastinya suasana oriental nih ya. Apalagi sekarang sudah spesial Imlek ya, jadi kita tidak perlu lagi cari-cari tempat yang memang unsur-unsur Chinese-nya itu ada gitu kan, tinggal langsung datang ke sini. Masih kita nak ngobrol-ngobrol dan juga nyambut-nyambut tamu ini, tamu-tamu yang cantik-cantik hari ini datangnya pokoknya ya. Masih dengan kawan-kawan dari PSMTI Sumatera Selatan. Nah, kalau kita ngomongin Imlek nih, Koko, Ii, Cece, Koko juga, itu tiap tahun pasti tanggalnya berubah nih. Ya kan, tidak beberapa hari raya yang memang misalnya Natal 22 Desember, ya kan, tahun baru 1 Januari. Nah ini kenapa sih kalau boleh tahu? Mungkin bisa diceritakan sejarah-sejarahnya gitu ya. Betul. Karena kalau Imlek itu kan selalu mengikuti tanggalan Kong Chili ya. Dan berarti tanggalan Chinese lah istilahnya ya. Karena dia tanggalan Chinese itu kan nggak sama dia, harinya pasti berubah. Betul. Harinya berubah-berubah, jadi 1 tahun itu juga ada nggak sampai full 31 hari, ya kan paling 29, 30 maksimal. Tapi 12 bulan juga kok? 12 bulan juga, tapi setelah 4 tahun biasanya ada plus 1 bulan, ada Lungui namanya, ada tambah 1 bulan. Untuk menyocokin yang tadi. Karena setiap penanggalan Tionghoa itu kan berdasarkan bulan. Jadi kalau tanggal 15 itu pasti purnama. Purnama terang, jadi menyesuaikan itu. Patokannya di situ ya. ya. Karena zaman dulu kan dasarnya pakai astrologi kan lihatnya kan, karena belum ada hitungan itu. Wow, Kedatangan tamu cantik-cantik. Cantik-cantik hari ini. Makin kesini makin kesana ya. Luar biasa. Cucung kebelah kan aja. Oh, Cucung ini ya? Iya, Cucung. Cantik-cantik ya. Mirip pantasan dengan Isucun ya. Nah, nak minta angpau lagi ya. Kita boleh langsung kenalan dengan cici-cici kita. Kalau tadi kita sudah disambut dengan baju merah-merah, nah kalau sekarang sudah lengkap ini. Kuning, pink, biru, ada kalau. Ya, Oke, halo semuanya. Aku Ci Angel. Tachahao, Wachiao Ivana Queen. Hi everyone, I'm Linda. Oke, luar biasa. Ya, boleh kembali lagi? Bukan ya? Bukan cuma kenalan ya? Ya, kita mau makan-makan ini ya. Nah, kalau tadi kita bahas tanggalnya nih, kalau Imlek ini kan juga kayak di sini depan kita ada Chinese tea juga nih. Apakah emang ini hidangan wajib juga di Sinci atau Capan nih, Kojo nih? Kalau Chinese tea ini ya tadi, kalau soda terus kan kayak manis semua kan. Betul. Ini netralnya pakai yang teh nih, Chinese tea. Kan Chinese tea biasanya pahit kan. Jadi netralin yang manis, yang sehat ya jadi ya. Gitu, harus seimbang ya. Dan ada tradisi kita itu bersulang. Bersulang itu. Di hari raya Chinese juga, kadang di pernikahan. Nah ini juga tradisi apa nih? Mungkin Cece atau Linda mungkin boleh spill? Boleh lah, ya, Linda minum tehnya dulu. Linda udah kali gak sabar nih soalnya. Mau minum teh dulu ya? Oke. Oh, kanpe. Boleh. Oke, dibagi ini, Ce. Spesial ini langsung dikasih sama Cece-nya ya. Terakhirnya nggak manja. Tepai kayaknya ini, Ce. Masih ada 15 tahun kan umurnya suka cucung dari kecil, bungsu. Iya. Nah, ini sudah. Nah, ada nih. Ayo, pegang gelas masing-masing. Ini. Iya, kami diajak dah, Ce. Ini Iya. Jadi ini angkat ya. Oh, berdiri. Oke. Untuk kesuksesan ya, kebahagiaan. Oke. Kesehatan, banyak rezeki di tahun ular kayu. Cheers. Wah, mana rasanya ya? Segernya luar biasa ini. Iya. Saking segernya udah. Hilang dahaga-dahaga ini ya. Dan ini emang rutin ya, maksudnya kayak satu tradisi juga ini ya, Linda ya, untuk kanpe ini deh. Ya, Linda mungkin. Ya silakan Linda. Oke, kalau menurut Linda sendiri, teh ini kan banyak manfaatnya. Teh itu kan cha. Cha itu dari Tiongkok, memang dianjurkan orang-orang di sana minum teh supaya
kesehatannya lebih, orang-orangnya yang lebih umur panjang. Betul. Banyak manfaatnya kalau teh dibandingkan minum-minuman yang lain. Apalagi kita kalau lebaran kan banyak soda gitu-gitu ya. Jadi menetralisir itu semua menggunakan teh. Oke. Iya, Agai dan dengar teh itu lebih friendly untuk semua usia. Betul. Iya, jadi kayak ini ada susu, ada ii, kami yang bocil-bocil itu, iya, yang muda-muda, cerah ceria, ini boleh minum teh juga. Betul. Iya. Dan teh ini bisa didapatkan di sini. Iya ya? Bukan ada linknya ya? Tanya Oce Linda yang jual. Iya, dia jual, tak taunya ya, jual teh. Cece mau nambahin? Linknya di sini. Ada linknya ya? Silakan Cece. Oke, jadi dari kanpei tadi, mungkin kanpei ini kita sering temui di acara pernikahan, Betul. wedding Ulang toast, tahun ya, ya. ulang tahun. Jadi makna kanpei itu sendiri adalah kekeluargaan. Jadi kebersamaan, kita toast bareng-bareng. Itu. I see. Kalau jeruk nih Ce, kalau jeruk juga kan identik ya, Willy ya. Benar, selalu identik. Apalagi kalau di supermarket menjelang Imlek, wow. Luar biasa, Banjir itu jeruk. ya. Apa tuh Ce, kalau jeruk? Mungkin cici-cici yang lain mau nambahin? Oke, untuk jeruk sendiri kan memang harus ada ya buat di rumah-rumah. Kemudian juga sekarang kita sering mengirimkan hampers nih. Jadi jeruk itu tuh melambangkan kemanisan seperti kami-kami ini. Oh, tambah nasi. Oh iya. Sampai lo juga. Bagus. Pintar, kemanisan ya. Luar biasa. Mau nambahin? Queen? Ya, ayo. Yang paling pink. Jianghuai. Iya. Luar biasa. Nah, nambah adek ini rencananya Hagai. Ayo. Kalau yang dinanti nih sama Ivana ya, Queen ya? Queen, apa yang kamu nantiin ketika Imlek sih yang bener-bener ngangenin banget? Yang pastinya yang Queen tungguin itu makan bersama keluarga dan juga yang paling penting angpau. Oh, bagus. Senang aku Imlek ini Hagai. Dari segmen 1 sampai segmen 3 angpau udah lupa. Betul, wajib ya Queen ya, luar biasa. Ini masih di usia segini, angpaunya udah balik ke mama lagi ya? Sudah balik, sudah dipegang dewe ya? Buka kamar ada berangkas dewek. Iya. Tidak masuk investasi bodong ya? Tidak masuk. Kalau di rumah biasanya pas lagi menyambut Imlek ataupun tamu-tamu keluarga yang datang, itu kalau untuk special hairdo kan, kalau kita Chinese itu tetap kayak gitu nggak atau enggak biasanya? Biasanya kayak gini, kadangan juga enggak, kadangan suruh mami untuk nganuinnya. Oke. Karena mami yang punya salon ya soalnya. Iya, bukan ya? Iya. Kalau busana nih, kalau Imlek, kalau mungkin orang-orang Lebaran biasanya pasti beli baju baru ya. Nah, kalau apakah Imlek nih juga Oce itu kalau cici-cici sekalian? Linda mungkin mau jawab, Cece? Oh iya tentu, kami sangat semangat menyambut tahun baru. Jadi semuanya serba baru. Pemikiran baru, rezeki baru, baju baru, semuanya baru. Biasanya lebih merah cerah ceria. Iya. Kalau Cuma mungkin sih saya kok pilih mau nambahin juga Indra ya. udah boleh, Ko Indra bini baru udah boleh. Iya. Kalau tadi kan semuanya baru. Ko Indra langsung nambahin katanya. Bini baru Linda, jangan. Abis aku hari ini jiwanya. Diam baik kenal juga Indra. Cece mau nambahin Cece, silakan. Tradisi biasanya kalau nyambut keluarga atau tamu Cece di rumah. Iya, yang pasti di hari pertama biasanya harus baju baru. Oh, Itu iya. wajib. Dan biasanya yang cerah-cerah, merah, pink, dan yang harus dihindari adalah warna putih dan hitam. Oke. Itu nggak boleh. Kenapa tuh Cece? Kalau hitam kan biasanya yang melambangkan kesedihan segitu Iya. macam tadi kalau Putih juga ya. Kalau putih juga gitu ya. Iya, putih di Chinese juga berkabung. Jadi yang mesti yang meriah ya, yang menyala maksudnya kayak inilah ya. Biru juga masih oke berarti ya. Gold dan juga pink, luar biasa. Kuning-kuning ya. Oke. Nah, setelah Imlek nanti biasanya ada tradisi cap gome juga. Ada cap gome. Nah, itu gimana mungkin Linda. atau Ii mungkin Ii mau mungkin, jawab tradisi cap Linda gomenya. aja yang Linda ya, Linda. Linda pakurnya. Linda tahu legendanya nih. Iya. Oh iya, Iya, gimana? kita cerita lagi ya. Cerita lagi. Jadi dalam tanggalan Chinese itu, Aha. ada dua yang sangat di-highlight dalam Apa setiap tuh? bulan. Tanggal 1 Chinese kita sebut Cuit, tanggal 15 kita sebut Capgo. Oke. Nah, kalau Cuit itu Imlek tahun baru. Kalau Capgo itu perayaan selesainya Imlek di 2 minggunya. Jadi itu sebagai ucapan rasa syukur,
terus terima kasih 1 tahun terakhir sudah diberikan rezeki, perlindungan, dan akhirnya di tahun ini kita berharap lagi, harapan untuk 1 tahun ke depannya. Dari semua aspek kehidupan kita berharap, berdoa terus, meminta, ya gitu. Oke. Dan mungkin ada yang mau cerita Cap Gome itu kita ngapain? Atau mungkin bisa flashback ke tahun yang lalu, kemarin gimana gitu. Cici yang lain mungkin Queen atau sebelahnya Cici? Iya. Ya, di hari Cap Gome tentunya kan ada sejarah tuh. Nah, sejarahnya itu ada 2 orang, yaitu Tan Bun An dan Siti Fatimah. Mereka itu saling jatuh cinta, Kak. Nah, mereka itu jadinya menikah kan. Nah, habis menikah, mereka naik sebuah kapal itu ada 7 guci, Kak. Isinya emas, tapi di atasnya itu ada sayur kering atau sayur asin. Nah, mereka kira itu cuma sayur biasa. Jadi mereka buang. Di guci terakhir, gucinya pecah, Kak. Jadi keluarlah emas. Jadi mereka, Tan Bun An dan Siti Fatimah kejar mengambil dan akhirnya mereka drown. Tenggelam ya? Ya, tenggelam. I see. Dan itulah baru timbulnya Cap Gome atau Pulau Kemarau. Wow, itu Pastinya dia, nanti ya. 2 minggu ke depan Pulau Kemarau tuh wah banyak Rame ya, ya. cari jodoh Biasa gitu. ya. Itulah pelajaran juga ya bahwa kalau kita nyingok sayur kering jangan kita langsung kecewa. Kita buka dulu Siapa di tahu ada bawahnya. guci emas ya. Iya, iya, iya. Balik-balik Bener ke ya? rezeki. Iya, iya. Dan kalau Nih, jangan yo. lihat casingnya, betul. Lihat Cahaga jangan dijenguk casingnya, mungkin kan tebel dompetnya Iya, kita. iya, iya, iya. Luar biasa ya. Itu ada ceritanya dan ini 15 hari ya Cap Go itu artinya 15 betul ya. 15 hari setelah Imlek itu bakal rame-rame berbondong-bondong ke Pulau Kemarau. Ko Indra, ini kan biasanya memang bakal rame datang bahkan bukan cuma dari Palembang, dari luar kota, dari luar negeri bahkan datang nih kok. Singapura. Cap mana tuh kok? Emang tradisi ini? Di sini memang Cap Gome kan di Palembang kita terkenal Cap Gome. Kalau di Singkawang kan juga ada. Ada juga. Singkawang. Berarti pusatnya Singkawang sama di Pulau Kemarau ya? Kemarau Palembang lah. Dari luar kota, luar negeri juga ada. Kumpul ya luar biasa. Dan ini untuk yang masih bujang gadis Cari jodoh. cari jodoh ya Ce ya. Jodoh. Koko Cece ada yang dapat jodoh dari Cap Gome? Ada. Ada? Kedua ini dulu. Dari Cap Gome? Luar biasa. Itu pasti doanya kenceng nih keluar. Tulis pohon cinta. Oh ya ada pohon cinta ya. Di situ. Nah mungkin harapannya lah nih di tahun ular kayu ini Dewe dari masing-masing narasumber kita hari ini pilih. Mungkin dari Ko Joni dulu ya. Ya boleh kok. Mana kok? Ya, kita harap tahun ular kayu ini semua kita mendapat berkah dari kesehatan yang prima, rezeki yang berlimpah, semua usahanya dilancarkan, ya semua sehat-sehat lah intinya. Amin. Ii Sucun mungkin? Selaku wakil ketua boleh dilanjutkan Ii. Harapan kita semoga kita semua hidup bahagia dan sehat sentosa dan Palembang damai dan Sehat ya. sehat dan banyak orang bisa berdatangan untuk ikut berdagang di Palembang. Terima kasih. Kongsi Sinin. Weh, Maga Mulia nambah cabang nih. Iya, Ko Indra mungkin harapannya kok di ular kayu ini kok? Harapan kita sih semua harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu lah. Selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keharmonisan, kebijaksanaan, dan kemurahan rezeki. Oke, amin. Cesiuli mungkin? Hidup ya. Hidup ya. Sama wae, luar biasa. Sepaket memang ya. Oke, kita di penghujung acara ini kita tepuk tangan dulu untuk semua narasumber dan semua yang udah datang. Silakan mungkin Cici-cici mau kongsi-kongsi dulu. Nanti akan dikasih angpau langsung, kiongsi dulu. Weh. Lengkap pokoknya yang masih single ini dapat galung angpaunya ya. Oh, jeruk juga dikasih. Biar manis, tambah manis ya. Wow. Nanti mereka berdiri sini Kionghi ya. Dan itulah Bang Cebice, kami juga ucapkan terima kasih yang sudah nonton Halo Palembang. Terus saksikan setiap harinya jam 9 rapat jam 10 cuma di Pal TV memang punya kita. Sekali lagi kami ngucap ke untuk seluruh warga Sumatera Selatan yang merayakan
Kongsi Facai. Selamat tahun baru Imlek. Semoga semua harapannya bisa tercapai di tahun ular kayu ini. Terima kasih yang telah nonton. Aku Agi Kainde. Aku Vili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Kongsi.